asing lagi bagi kita semua. Tetapi ada yang menarik menurut saya sudah share PPT saya itu di grup Perdeta. Juga mungkin istri saya bisa bagi ke MBI juga kalau mungkin ke Ibu Ika ya, dan teman-teman yang lain. Saudara-saudara, di ayat yang ke-15, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 15. 1, 2, 3. Berharga belum ketemu semua berarti, harus sama-sama. Mazmur 116 ayat 15. Mari Pak Pendeta saya di depan ada kursi. Silakan Pak, depan. Mazmur 116 ayat 15. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan orang-orang yang berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Oh, ini keren banget ayat ini ya. Berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Mungkin bagi orang-orang dunia, bagaimana mungkin orang meninggal atau orang dipanggil Tuhan, kita kehilangan, tapi kita bilang berharga. Bagaimana mungkin? Itu kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, tentu saja dia berpikir demikian. Tapi kita, orang-orang yang di dalam Tuhan, ayat ini adalah penghiburan. Ayat ini sangat menguatkan sekali. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat misalnya di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 misalnya, di sana Yohanes berkata begini, berbahagia orang-orang yang mati sekarang. Perhatikan baik-baik. Berbahagia orang-orang yang mati sekarang ini, tapi percaya Tuhan. Jadi orang-orang yang mati sekarang ini, yang matinya di dalam Tuhan, ini yang saya sebut dengan mati percaya Tuhan. Dan upahnya adalah setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap karya yang dihasilkan di planet bumi ini, itu juga tidak sia-sia. Ini luar biasa. Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, benar sekali. Kalau saudara mungkin pernah membaca juga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya kira itu ayat juga sangat populer sekali. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Tekunlah di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, jerih payahmu tidak sia-sia. Barangkali ini kalau dikaitkan, saudara, memang banyak sekali orang berpikir, kalau saya melayani Tuhan hari ini, upah saya, ya saya dipelihara oleh Tuhan di planet bumi, usaha saya, pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Mungkin yes, tapi saudara, ketika saya memikirkan di dalam kitab Wahyu, orang yang mati sekarang ini berbahagia, yang matinya di dalam Tuhan, karena setiap jerilanya, setiap pekerjaannya ternyata itu masuk dalam kamus Tuhan, masuk dalam perhitungan Tuhan. Amin. Masuk dalam perhitungan Tuhan. Jadi saya melihat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini yang saya sebut dengan yang pertama ini. Kalau di dalam kitab orang yang berbahagia, yang mati sekarang, dia berarti apa? Supaya, itu kata dipakai Pak, tujuannya supaya dia beristirahat dari jerih lelahnya. Jadi nanti yang susah pikir-pikir, ada pantas waktu Paulus di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21, Bapak Ibu, Paulus bilang apa? Kalau aku hidup untuk Kristus, kalau mati
keuntungan. Ya elah si Paulus, mati kok untung ya. Ternyata teologianya Paulus ini, teologi Alkitabiah yang sangat luar biasa. Dia katakan untung karena dia beristirahat dari jerih lelahnya. Dia tidak lagi dikejar oleh orang-orang yang menentang Injil. Dia tidak lagi lari berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya. Ini karena banyak gembala. Jadi dia tidak lagi mengembalakan, lalu kemudian memikirkan jemaat si A, si B yang membuat pusing. Ini bukan curhat banget. Hai saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ini penghiburannya bahwa orang yang dipanggil tetapi dalam keadaan di dalam Tuhan, artinya percaya kepada Tuhan, setia sampai akhir. Saudara, ternyata memang ada perpisahan antara dunia sekarang yang fana ini, tapi dia berpindah di tempat yang baru, yaitu yang disebut dengan dia beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, ini enak sekali, saudara. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jadi kalau Alkitab berkata berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, lantaran dia beristirahat sesudah ini. Pak Pendeta 84 tahun. Saya kira anak-anak tadi Pak Pendeta Kasta juga beberapa kali ketemu ya, banyak kesaksiannya. Karyanya sudah banyak, pelayanannya sudah tak terhitung. Jadi lelahnya melayani. Kemarin Pak Baton merayakan ulang tahun ke-57 kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi Pak, 57 ya, 57 tahun gereja Pak Baton. Pak Pendeta salah satu jadi pakai Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak lagi lelah sebab dia sudah istirahat di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini keren banget. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasih. Kenapa? Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara melihat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita tahu juga bahwa kitab Tesalonika adalah kitab-kitab yang berbicara tentang akhir zaman, kitab-kitab yang berbicara tentang hidup sesudah planet sekarang ini. Ya. Ada kehidupan selain hidup di dunia ini, tapi berkaitan dengan kematian. Saudara, jemaat-jemaat di Tesalonika masih salah kaprah. Salah kaprahnya ialah kalau kita mati nanti kemana nih? Kalau kita mati nanti kemana nih? Gak jelas kita mati kemana nih? Masih banyak orang Kristen, termasuk orang-orang di Tesalonika yang masih salah kaprah. Dia tidak mengerti kalau dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia meninggalkan planet bumi ini, kemana dia? Dia belum ngerti. Saudara, hari ini saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 4. Orang-orang, sekali lagi, kalau percaya Yesus telah mati, juga kalau percaya Yesus telah bangkit, maka kamu percaya juga kalau orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa menurut saya. Jadi ternyata kita mendapat informasi yang tegas bahwa kalau saya percaya Yesus mati, saya percaya Yesus sudah bangkit, maka saya juga percaya setiap orang yang percaya Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ini penghiburan saudara-saudara. Jadi kalau kita bilang berharga kematian bagi orang yang di dalam Tuhan, oh karena dia berkumpul bersama dengan Allah di surga. Saudara, dia berkumpul dengan Allah di surga, dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang di neraka. Bukan, tapi dia berkumpul di tempat yang di surga yang disediakan oleh Tuhan. Kalau begitu, ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan, ini keabadian yang dirindukan oleh kita semua. Nah, karena itu bagi saudara-saudara yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beraktivitas di planet bumi ini, jangan lupa, kalau saudara juga mau berkumpul bersama dengan Tuhan, mau berkumpul bersama dengan orang-orang percaya,
bersama ketemu dengan Bapak Pendeta Suradi. Tak ada jalan lain selain percaya Tuhan. Amin. Tak ada jalan lain selain percaya Yesus mati, percaya Yesus bangkit. Dan kalau ini keyakinan saudara, kalau ini iman saudara, saya tidak ragu mengatakan bahwa saudara juga akan dikumpulkan Allah nanti. Amin. Iya, ini saya kira penting sekali saudara. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti ini sehingga kekristenannya menjadi kekristenan yang biasa. Tidak mengerti bahwa apa yang dikerjakan hari ini ternyata itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga dia bekerja asal-asal saja, dia melayani asal-asal saja, saudara. Tapi kalau dia mengerti ini secara komprehensif, secara utuh, saudara, maka tak ada pelayanan yang dikerjakan dengan setengah hati. Tak ada orang Kristen yang biasa-biasa dalam bergereja. Amin. Ini penting sekali. Tapi juga yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa berharga kematian. Karena yang terakhir, selain yang pertama tadi, jangan lupa Bapak Ibu, boleh lupa nama saya, boleh lupakan nama saya, tapi yang pertama jangan lupa. Yang pertama apa tadi? Berbahagia. Istirahat dari jeli Lelah. Yang kedua, dikumpulkan bersama Bapa. Bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi yang ketiga, saudara, kalau sudah baca, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia juga sudah menyampaikan pengajaran tentang eskatologi, tentang nanti masa yang akan datang kepada murid-muridnya, dan dia bilang kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14, rumah Bapa. Rumah Bapa, dia bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Ya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kan kepada. Amin. Perhatikan baik-baik. Yesus bilang kepada dia, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada. Sebab aku pergi ke sana, ke rumah Bapa. Perhatikan kata Tuhan. Jadi Yesus sudah memberitahukan kepada mereka, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagi kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, saya selidiki, saudara. Saya selidiki. Kemudian saya menemukan bukan kata rumah yang saya temukan, tapi kata tempat. Nah, ini kata tempat di sana juga di dalam teks Yunani itu menggunakan kata meno. Meno itu sebenarnya tinggal. Nah, sebenarnya tinggal. Tapi saudara, terjemahan lain juga, yaitu mansion. Mansion itu saudara, kemewahan. Mansion itu kemewahan, keindahan. Keindahan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Yesus memberitahukan secara tegas kepada murid-muridnya, jangan kamu gelisah, percaya aja kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan ternyata tempat yang dimaksud oleh Tuhan adalah tempat yang mewah, tempat yang indah. Jangan ada yang bertanya, dengan miliaran manusia ini, apakah tempatnya cukup di surga? Ayo jangan tanya itu, saudara. Udah pasti tempatnya cukup, saudara. Bukan hanya cukup, tempatnya mewah, saudara. Ini yang saya sebut dengan ada tempat yang indah permai, saudara. Jadi saudara-saudara, ternyata penghiburan ini menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara-saudara, bahwa memang kita berpisah dari planet bumi ini, tapi ada kehidupan abadi yang lebih indah. Jadi kalau kita bilang percaya Tuhan pasti masuk surga, ada kehidupan abadi yang indah, yes. Karena apa? Memang kata mewah yang dipakai di sana. Bukan hanya surga. Kalau surga itu agak enteng ngomongnya. Percaya Yesus masuk surga, mungkin perlu ditambah mulai hari ini. Di surga itu mewah, di surga itu indah, tidak seperti di Bogor, tidak seperti di Cibinong apalagi. Mungkin agak mirip-mirip Depok dikit. Tapi saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ada tempat yang indah permai, ada tempat yang mewah, yang
Tuhan siapkan bagi saya dan saudara-saudara. Karena itu, dalam keyakinan ini, Bapak Pendeta Samuel Suradi sudah berada di tempat yang mewah. Amin. Bapak Pendeta Suradi sudah disambut oleh Tuhan. Sudah disambut oleh Tuhan. Bahkan kalau kembali lagi di dalam 1 Tesalonika tadi, firman Tuhan berkata, pada saat malaikat Mikael sangkakala dibunyikan, Bapak Pendeta Suradi bangkit duluan. Orang percaya bangkit duluan. Ini eskatologinya, kalau salah nanti Pak Victor bisa revisi nih. Orang yang percaya di dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih tinggal juga akan diangkat oleh Tuhan. Bayangkan saya percaya kalau Pak Pendeta Suradi sudah dikumpulkan bersama dengan Tuhan, saya percaya anak cucunya juga dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Amin. Semua pendeta-pendeta Jawa Tanah juga dikumpulkan. Amin. Jangan ada yang ketinggalan. Kita semua keluarga besar dikumpulkan, dan ada tempat yang mewah yang menjadi harapan kita bersama. Itu janji Tuhan. Saya ingin mengakhiri ini dengan satu ilustrasi. Ada seorang cewek, dia sangat sedih karena ditinggal oleh papanya. Dia anak tunggal. Papanya salah satu-satunya figur yang baik dalam hidup dia. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengambil papanya. Lalu kemudian cewek ini dia pergi ke satu tempat, taman. Di taman itu dia untuk berusaha untuk menghilangkan rasa sedihnya, rasa duka citanya sangat mendalam. Mungkin juga ada ruang di mana dia berkata, Tuhan kenapa dan kenapa. Lalu kemudian ketika dia menikmati bunga yang indah ini, seperti bunga dari Australia, dia menikmati bunga ini. Tiba-tiba ada seorang bapak, dia datang langsung, dia ambil bunga itu, langsung dia pergi. Ada gadis ini, bapak ini tega amat. Aku lagi sedih, aku lihat bunga ini, rasa terhibur hatiku. Aku lihat bunga ini, aku merasa senang. Tapi kenapa bapak ini tiba-tiba tanpa permisi, tanpa bilang, langsung ambil aja? Memang itu bukan bunga saya juga tahu. Tapi saya sedang menikmati bunga itu, kenapa diambil? Dia ambil. Kemudian dia kejar, Pak, tunggu Pak. Kenapa bapak ambil bunga itu? Kenapa? Bapak itu tengok kepada wanita itu, kemudian dia jalan lagi. Dia bilang, sabar. Dia kejar lagi bapak itu. Karena selalu dikejar, bapak ini berhenti, harus menjelaskan. Nah, you harus tahu, bunga itu milik saya. Yang kedua, saya sebentar lagi kedatangan tamu terhormat. Saya mengambil bunga ini, saya akan meletakkan di ruang tamu saya, sehingga tamu kehormatan saya datang, dia bisa melihat suasana ruangan yang indah, suasana ruangan yang nyaman, seperti kamu lihat. Jadi saya ambil untuk dibawa ke tempat yang lebih baik, untuk menyambut tamu kehormatan. Saudara-saudara, cewek itu terdiam. Lalu kemudian bapak itu melanjutkan berjalan. Saudara-saudara, mungkin ibu atau anak-anak, kami masih ingin papa, kami masih ingin opu, kami masih ingin opa, kami masih ingin ayah. Tuhan ambil, karena dia memang milik Tuhan. Amin. Tuhan ambil, ada tempat yang disediakan yang indah bagi dia. Karena itu